Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumalia Salamah dari Pendidikan Biologi Universitas Indrapasta PGRI. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kelas 12. Yang pertama itu pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya volume, massa, tinggi, panjang pada makhluk hidup. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel atau tidak dapat balik kembali. Dan pertumbuhan ini termasuk kuantitatif atau dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Biasanya alat yang digunakan itu bernama auxanometer. Nah, contoh pada pertumbuhan ini yaitu pertumbuhan batang, di mana proses terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan yang bersifat meristem. Selanjutnya perkembangan, di mana perkembangan ini merupakan proses menuju tingkat yang lebih matang atau tingkat kedewasaan pada makhluk hidup. Perkembangan ini bersifat reversibel atau dapat balik kembali, dan perkembangan ini merupakan kualitatif atau tidak dapat diukur atau dinyatakan dengan angka. Contohnya perkembangan pada tumbuhan itu munculnya bunga sebagai alat perkembangan biakan. Pada tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan diawali proses perkecambahan biji. Perkecambahan biji ini dapat terjadi apabila kandungan air ke dalam biji itu semakin tinggi. Masuknya air ke biji melalui proses imbibisi, di mana proses ini dilakukan untuk mematahkan dormansi atau penundaan perkecambahan. Seperti gambar di PPT, ada embrio biji, di mana yang A itu plumula. Plumula ini akan menjadi daun. Selanjutnya yang B itu kotiledon atau sebagai cadangan makanan. Yang C adalah radikula yang akan menjadi akar lembaga, di mana akar lembaga ini dibagi menjadi dua, yaitu entah akar serabut maupun akar tunggal. Nah, jika plumula ini berubah menjadi daun, maka kotiledonnya ini akan terlepas, dan fungsi kotiledon sebagai cadangan makanan ini akan digantikan oleh daun. Nah, dari kotiledon ini kita dapat membedakan antara perkecambahan epigel dan hipogel, di mana kalau epigel ini perkecambahan kotiledonnya berada di atas permukaan tanah, sedangkan perkecambahan hipogel berada di bawah permukaan tanah. Kotiledonnya itu berada di bawah permukaan tanah. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dari dalam. Nah, dari faktor internal ini dibagi dua lagi menjadi faktor intraseluler, yaitu gen, di mana gen ini merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepada anaknya. Yang kedua itu ada faktor intraseluler, yaitu faktor hormon, dan dibagi lagi menjadi banyak. Yang A ini ada hormon auksin, di mana auksin ini diproduksi di bagian koleoptil atau titik tumbuh, yaitu pada ujung batang, ujung akar, serta jaringan lain yang bersifat meristem. Selanjutnya ada giberalin atau umumnya pada tumbuhan kerdil atau non-biji, yang berfungsi memicu aktivitas kambium dan lain sebagainya. Yang C ada sitokinin, di mana hormon digunakan untuk memacu pembelahan sel, dan hormon ini diproduksi pada jaringan yang aktif membelah seperti akar. Selanjutnya D, hormon etilen. Hormon etilen ini diproduksi pada jaringan buah yang sudah tua, seperti di ruas batang dan jaringan daun tua. Yang E, asam absisat, di mana asam absisat ini diproduksi pada daun, batang, dan buah yang masih muda. Yang F, asam traumalin, seperti namanya traumalin luka, yaitu mampu memperbaiki kerusakan atau luka yang terjadi pada tumbuhan. Selanjutnya ada kalin, di mana hormon yang berfungsi merangsang pembentukan organ pada tumbuhan. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama itu air, pastinya tumbuhan sangat memerlukan air. Yang kedua ini cahaya. Cahaya bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga kelembapan, dimana kalau tidak adanya kelembapan maka lama-lama tumbuhan akan mati.
Begitu juga dengan nutrien. Jika tumbuhan memerlukan atau kekurangan nutrien, maka tumbuhan itu akan mati. Selanjutnya suhu. Berbagai macam tumbuhan hidup di suhu yang berbeda-beda. Ada yang suhu panas, dingin. Selanjutnya itu ada oksigen, yang pastinya tumbuhan memerlukan oksigen untuk respirasi aerob. Selanjutnya ada nilai pH atau tingkat keasaman. Untuk tumbuhan, tanah sendiri memerlukan keasaman yang baik agar tumbuhannya itu dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, di mana pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dibagi menjadi dua fase, yaitu fase embrionik dan fase pasca embrionik. Yang pertama fase embrionik, di mana fase yang dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembang menjadi embrio. Tahap pertama itu morula. Tahap ini zigot mengalami pembelahan mitosis berulang kali menjadi 2, 4, 8 sampai 68 sel. Selanjutnya tahap blastula, di mana sel morula terus membelah diri dan akhirnya membentuk suatu bola berongga yang berisi cairan. Selanjutnya tahap gastrula, di mana pelekukan tubuh semakin nyata, lalu timbul lapisan dinding pada tubuh embrio serta rongga tubuh. Yang keempat ada tahap organogenesis, di mana proses pembentukan berbagai organ tubuh yang berkembang dari 3 lapisan gastrula, yaitu lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Selanjutnya ada fase pasca embrionik, di mana fase ini dimulai saat hewan lahir atau menetas. Nah, fase ini dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis dan metagenesis. Pertama, metamorfosis. Metamorfosis ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, di mana metamorfosis sempurna merupakan perubahan bentuk hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya secara umum mengalami 4 tahap, yaitu telur, larva, kepompong atau pupa, dan imago atau hewan dewasa. Contohnya itu pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Selanjutnya metamorfosis tidak sempurna, di mana metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan bentuk pada hewan yang pertumbuhan dan perkembangannya melalui tahap telur, nimfa, dan imago atau hewan dewasa. Contohnya itu ada belalang, kecoa, capung. Selanjutnya metagenesis, yang merupakan pergiliran keturunan dari generasi gametofit ke generasi sporofit atau sebaliknya, di mana metagenesis ini dibagi menjadi 2, yaitu metagenesis Obelia dan Aurelia. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Seperti hewan, manusia juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu ada masa balita, di mana masa balita ini kisaran di bawah 5 tahun sampai 5 tahun. Nah, pada masa balita ini kira-kira sampai umur 2 tahun, bayi masih memerlukan air susu ibu atau ASI. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Oleh karena itu, balita membutuhkan asupan gizi yang baik. Selanjutnya masa kekanak-kanakan, kisaran umur 6 sampai 10 tahun. Masa kanak-kanakan adalah masa bermain dan belajar. Masa kanak-kanakan disebut juga sebagai golden age karena pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan terjadi dengan sangat cepat. Yaitu ciri-cirinya itu mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya masa remaja. Masa remaja ini kisaran 11 sampai 18 tahun. Pada masa remaja manusia mengalami pubertas, yaitu perubahan menjadi dewasa yang ditandai perubahan fisik, hormonal, dan psikis. Pada remaja, perubahan fisik dan psikologis yang terjadi pada wanita dan pria itu berbeda.
Pada wanita relatif lebih cepat mengalami puber daripada pria. Contohnya itu pada wanita mengalami menstruasi dan pria itu mengalami mimpi basah. Selanjutnya masa dewasa, yaitu kisaran 19 tahun sampai 50 tahun. Pada masa dewasa ini ditandai dengan kematangan individu dalam menyelesaikan proses pertumbuhan fisiknya dan siap menerima peran masyarakat bersama orang dewasa lainnya. Serta pada masa dewasa ini pastinya mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih besar. Selanjutnya masa lanjut usia atau manula kisaran 50 tahun ke atas, di mana masa lanjut usia merupakan masa non-produktif. Pada masa ini biasanya seseorang akan dapat bersikap kembali seperti kanak-kanak. Selain itu, secara fisik, sel-sel tubuh mulai mengalami degenerasi sehingga membuat manusia tampak tua. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia. Yang pertama itu ada faktor internal atau faktor dari dalam. Faktor internal ini berasal dari dalam tubuh hewan dan manusia itu sendiri. Yang pertama itu faktor gen, merupakan substansi atau genetik yang diturunkan dari induk kepada keturunannya. Gen mempunyai ciri yaitu sifat pada makhluk hidup, misalnya ada bentuk tubuh, tinggi badan, warna kulit, warna rambut, dan bentuk daun telinga. Selanjutnya ini ada faktor hormon. Hormon pertumbuhan pada hewan. Yang pertama itu ada hormon tiroksin yang berfungsi mengendalikan pertumbuhan hewan dan merangsang dimulainya proses metamorfosis. Yang kedua ada hormon somatomedin. Yang ketiga ada hormon ecdison atau juvenil. Hormon pertumbuhan pada manusia. Yang pertama ada hormon tiroksin, hormon somatotripin, ada hormon testosteron, hormon estrogen, ada hormon progesteron. Selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor luar. Yang pertama itu nutrien. Nutrien ini sebagai sumber energi yang digunakan untuk beraktivitas bagi hewan maupun manusia. Yang kedua ada air. Air ini merupakan faktor penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia serta hewan. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup karena air merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Yang ketiga ada cahaya matahari. Salah satu manfaat cahaya matahari bagi hewan dan manusia yaitu vitamin D. Selanjutnya oksigen. Manusia dan hewan memerlukan oksigen untuk bernapas atau berespirasi. Selanjutnya ada lingkungan. Lingkungan merupakan tempat tinggal hewan dan manusia yang sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta lingkungan juga sangat berpengaruh pada keberlangsungan hidup. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau ketidakjelasan dalam memberikan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.